Halo teman-teman semua, jadi sekarang kami akan membahas tentang teori belajar sosial. Teori belajar sosial menurut para ahli. Teori belajar sosial dikenalkan oleh Albert Bandura, yang mana konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura, orang belajar melalui pengalaman langsung atau pengamatan atau mencontoh model. Teori belajar sosial atau disebut juga teori observational learning adalah sebuah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Berbeda dengan penganut behaviorisme lainnya, Bandura memandang perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Prinsip dasar belajar menurut teori ini bahwa yang dipelajari individu, terutama dalam belajar sosial dan moral, terjadi melalui peniruan atau imitation dan penyajian contoh perilaku atau modeling. Teori ini juga masih memandang pentingnya conditioning. Melalui pemberian reward dan punishment, seorang individu akan berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Selanjutnya, Albert Bandura 1971 mengemukakan bahwa teori pembelajaran sosial membahas tentang 1. Bagaimana perilaku kita dipengaruhi oleh lingkungan melalui penguat atau reinforcement dan observational learning. Yang kedua, cara pandang dan cara pikir yang kita miliki terhadap informasi. Dan yang ketiga, begitu pula sebaliknya, bagaimana perilaku kita mempengaruhi lingkungan kita dan menciptakan penguat atau reinforcement dan observational opportunity. Ini adalah foto dari Albert Bandura. Dalam observational learning, terdapat 4 tahap belajar dari proses pengamatan atau modeling proses yang terjadi dalam observational learning antara lain 1. Atensi. Dalam tahapan ini, seseorang harus memberikan perhatian terhadap model dengan cermat. Yang kedua, retensi. Tahapan ini adalah tahapan mengingat kembali perilaku yang ditampilkan oleh model yang diamati, maka seseorang perlu memiliki ingatan yang bagus terhadap perilaku model. Yang ketiga, reproduksi. Dalam tahapan ini, seseorang yang telah memberikan perhatian untuk mengamati dengan cermat dan mengingat kembali perilaku yang telah ditampilkan oleh modelnya, maka berikutnya adalah mencoba menirukan atau mempraktikkan perilaku yang dilakukan oleh model. 4. Motivational. Tahapan berikutnya adalah seseorang harus memiliki motivasi untuk belajar dari model. Selanjutnya, pendekatan teori sosial terhadap proses perkembangan sosial dan moral siswa ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespons dan imitation atau peniruan. A. Conditioning. Prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku sosial dan moral pada dasarnya sama dengan prosedur belajar dengan mengembangkan perilaku-perilaku lainnya, yakni dengan reward atau ganjaran, atau memberi hadiah atau mengganjar, dan punishment atau hukuman atau memberi hukuman, untuk senantiasa berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu ia perbuat. B. Imitation. Proses imitasi atau peniruan. Dalam hal ini, orang tua dan guru seyogianya memainkan peran penting sebagai seorang model atau tokoh yang dijadikan contoh berperilaku sosial dan moral bagi siswa. Sebagai contoh,
Seorang siswa mengamati gurunya sendiri menerima seorang tamu, lalu menjawab salam, menjabat tangan, beramah tamah, dan seterusnya yang dilakukan guru tersebut diserap oleh memori siswa. Semakin piawai dan berwibawa seorang model, semakin tinggi pula kualitas imitasi perilaku sosial dan moral siswa tersebut. Dalam Cards 1997, 14, sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri pemodelan Bandura. Ciri-ciri teori pemodelan Bandura. 1. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. 2. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. 3. Pelajar meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. 4. Pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. 5. Proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan, dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan penguatan yang positif. Selanjutnya, implementasi teori belajar di kelas. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menerapkan teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar adalah: 1. Mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. 2. Menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar, bagan, dan media-media pembelajaran visual lainnya. 3. Menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari. 4. Menggunakan musik. 5. Menciptakan suasana riang. 6. Teknik penyajian materi bervariasi. Dan yang ketujuh, mengurangi bahan atau materi yang tidak relevan. Belajar memberikan ruang bagi terhadap proses mental, emosional, dan fisik. Contoh aktivitas mental misalnya mengidentifikasi, membandingkan, menganalisis, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk aktivitas emosional misalnya semangat, sikap, positif terhadap belajar, motivasi, keriangan, dan lain-lain. Contoh aktivitas fisik misalnya melakukan gerak badan seperti kaki, tangan untuk melakukan keterampilan tertentu. Cara-cara yang dapat digunakan antara lain: 1. Memberikan pertanyaan-pertanyaan ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, mengerjakan latihan pada setiap akhir suatu bahasan. Yang ketiga, membuat percobaan dan memikirkan atas hipotesis yang diajukan. Yang keempat, membentuk kelompok belajar. Dan yang kelima, menerapkan pembelajaran kontekstual, kooperatif, dan kolaboratif. Itu saja materi dari kami. Terima kasih.